saya akan menjelaskan tentang proses kerja sel dan proses replikasi DNA pada hewan. Yang pertama, siklus hidup sel. Siklus hidup sel adalah rangkaian proses reproduksi sel yang berurutan dan berulang meliputi pertumbuhan sel, replikasi isi sel, sintesis DNA, dan diikuti berulang pembelahan sel dan menjadi dua anak sel. Siklus sel juga dapat digambarkan sebagai siklus hidup suatu sel. Siklus ini dapat terjadi pada seluruh jaringan yang memiliki pergantian sel, dan dalam siklus sel 4 tahapan yang akan terjadi, yaitu fase G1 atau GAP1 adalah fase pertama pertumbuhan primer sel, di mana sel tumbuhan secara fisik. Fase G1 disebut juga fase istirahat karena tidak sintesis DNA, tetapi hanya persiapan untuk membentuk enzim dan protein. Yang kedua, fase S disebut juga fase sintesis karena pada fase inilah sintesis DNA atau replikasi berlangsung. Pada awal fase S, setiap kromosom terdiri dari satu molekul DNA helix ganda yang disebut kromatin, dan pada akhir fase S, kromosom memiliki dua molekul DNA helix ganda yang identik dan disebut dua kromatin sister. Yang ketiga, fase G2 atau fase pertumbuhan sekunder adalah fase setelah DNA sintesis. DNA yang sintesis diperiksa dalam fase ini untuk memastikan tidak ada kerusakan setelah fase S. Fase G2 bisa juga disebut sebagai fase persiapan sel sebelum pembelahan sel, di mana sel harus mempersiapkan enzim dan protein yang dibutuhkan untuk pembelahan sel. Yang keempat, fase M atau mitosis. Dalam fase ini terjadi pembelahan sel secara biner atau pembentukan tunas. Pada mitosis, sel membela dirinya membentuk dua sel anak yang terpisah yang identik dengan induknya. Pembelahan mitosis dimulai dari beberapa fase, yaitu profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Di sini kita melihat bagian-bagian GAP1, GAP2, dan fase S dan fase M atau mitosis. Di sini ada tahapan mitosis yang pertama, profase, yang kedua metafase, ketiga anafase, keempat telofase. Bagian sintesis protein. Protein merupakan rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. Sintesis protein adalah proses pembentukan molekul protein di dalam tubuh dengan melibatkan sintesis asam amino yang terjadi dalam nukleus dan ribosom sel yang diatur oleh DNA dan RNA. RNA sendiri adalah materi genetik yang basah. Nitrogennya terdiri dari adenin atau A, guanin atau G, sitosin atau C, dan urasin atau U. Secara sederhana, sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi. Tahap pertama dalam sintesis protein adalah transkripsi. Dilihat dari namanya transkripsi, dapat diketahui bahwa dalam proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA. Kenapa harus disalin? Karena DNA terletak di nukleus, sedangkan proses pembentukan protein ini berlangsung di ribosom yang letaknya di sitoplasma. Bagian translasi. Urutan sintesis protein selanjutnya adalah translasi, yakni proses sintesis protein dari informasi yang terkandung dalam molekul mRNA. Selama proses translasi, urutan mRNA dibaca menggunakan kode genetik. Kode genetik disebut merupakan seperangkat aturan yang menentukan bagaimana urutan mRNA diterjemahkan ke dalam 20 huruf kode asam amino, dan asam amino inilah yang akan menjadi sintesis protein. Sama hal dengan tahapan transkripsi.
Tahapan translasi juga terdiri dari tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama, inisiasi. Pada saat proses inisiasi, subunit ribosom kecil akan mengikat awal urutan mRNA. Kemudian molekul RNA transfer atau RNA yang membawa asam amino metinon berikatan dengan kodon awal dari sekuensi mRNA. Yang kedua, elongasi. Selama tahap perpanjangan ribosom akan terus-menerus menerjemahkan setiap kodon secara bergantian. Asam amino yang sesuai akan ditambahkan dan dihubungkan melalui ikatan peptida. Pemanjangan berlanjut hingga semua kodon terbaca. Yang ketiga, terminasi. Setelah ribosom mencapai kodon terakhir atau kodon stop yang berfungsi sebagai sinyal berhenti atau UAA, UAG, dan AUG, maka terjadi terminasi. Hal ini dikarenakan tidak ada molekul RNA yang dapat mengenali kodon ini dan ribosom akan menghentikan proses translasi. Replikasi DNA. Proses pengadaan DNA untuk memperbanyak diri. Proses ini terjadi di dalam nukleus atau inti sel. Enzim yang terlibat dalam proses replikasi DNA. Yang satu, enzim helikase membuka heliks ganda DNA dengan memutuskan ikatan hidrogen. Yang kedua, enzim RNA primase menggabungkan nukleotida RNA agar dapat membentuk primer. Yang ketiga, DNA polimerase menggabungkan nukleotida menjadi polimerase DNA yang panjang. Keempat, enzim exonuklease memotong nukleotida RNA primer. Yang kelima, enzim ligase menyambungkan fragmen Akasaki. Dan inilah proses replikasi DNA.
Sekian dan terima kasih.